Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, riba adalah sesuatu yang akan membuat kehancuran untuk dunia dan akhirat seseorang. Di zaman yang bukan pandemi corona, ya seseorang itu bisa beraktivitas secara normal. Para periba itu hidupnya sudah cukup sengsara. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Di zaman corona seperti ini. Maka orang-orang pendosa riba itu lebih membuat hidupnya sempit. Ketika dalam kondisi normal dia mencari rezeki, bekerja dari pagi sampai malam supaya bisa mendapatkan uang untuk menutup kredit. Ada sisa yang itu bisa dia gunakan hidup pas-pasan. Ini kondisi normal. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi tidak normal hari ini. Pekerjaan sulit, banyak di PHK dan lain sebagainya. Oleh karena itu akan terbukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeleknya riba tersebut, hancurnya orang-orang yang hidup dan bergelimangan dengan riba. Kalau seandainya setiap umat Rasulullah mereka berjalan sebagaimana jalan yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya, maka niscaya dia akan hidup bahagia dan tenang, walaupun dalam kondisi-kondisi seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang melihat dari kehidupan dunia, fandur man asfala minkum, maka lihatlah orang yang di bawahnya. Tapi dalam urusan akhirat baru dia melihat fandur man fauqakum, lihat siapa di atas kalian. Ini hadis cukup sederhana dan sangat mudah difahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Namun dampak dalam kehidupan seorang manusia itu luar biasa. Kenapa hari ini seseorang dia kredit ini, kredit itu? Karena hanya terkadang sebatas melihat temannya, tetangganya, saudaranya sudah beli ini, sudah beli itu. Lebih kepada lifestyle, lebih kepada gaya hidup. Sudah bukan lagi pembahasan hajat. Nah, kalau pembahasan hajat saja riba itu nggak dibenarkan, kecuali dalam keadaan darurat, apalagi dalam pembahasan dalam bab sekedar lifestyle. Maka ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita hidup semampu apa yang kita dapatkan. Kalau memang hari ini masih dengan penghasilan kita baru bisa sewa rumah yang sebulan mungkin sekian juta, udah itu dulu kita tinggal. Yang hari ini mungkin kita masih dengan penghasilan yang kita punya hanya sanggup beli HP yang sekian, sudah sekian itu kita beli. Begitu juga dengan kendaraan, dengan penghasilan yang kita punya kita cukup berkendaraan dengan sekian harganya. Maka sebatas itu kita beli kendaraan kita. Jangan kita maksa diri kemudian menjerumuskan kita ke dalam dosa riba. Yang terkadang seseorang ketika dia meminjam uang di bank, cuma 20%. Itu 20% pangkalnya, belum A, B, C, D dan seterusnya. Dia berhutang mungkin 200 juta yang harus dia bayar, kalau dalam kondisi normal tidak nunggak, mungkin bisa 2 kali lipat. Dalam arti kata 400 juta yang harus dia bayar. Kalaupun dia bayar lunas, ada punya uang dia setelahnya, dia mau melunaskan, kena lagi denda lagi yang lain lagi. Jadi tidak ada satu badan resmi yang kita disambut ketika masuk ke dalam bank yang lebih zalim daripada badan-badan riba ini. Orang mungkin kalau masuk ke tempat prostitusi dia ngeri. Dia masuk ke tempat orang jual khamar, pemabuk, penjudi, disko, di situ ngeri. Karena dia lihat itu ada khamar, ada ini dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masuk ke dalam bank, untuk mengambil kredit di bank,
untuk mengambil meminjam uang di bank, ya, dia mungkin tidak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Kalau dia mabuk pada hadirin, mungkin malam itu saja memudaratkan buat dirinya. Tapi kalau dia sudah terjerumus ke dalam riba, diikat dengan riba, ya, maka sepanjang itulah kesengsaraan yang akan didapatkan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak diri saya dan mengajak saudara-saudara saya semuanya, peganglah apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita, dan kita renungi bagaimana besarnya hukuman yang Allah berikan kepada para pemakan riba. Nasallallahu salamata wal afiyah. STA TV Media Syiar Islam.